Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season ketiga episode pertama. Perebutan tahta kerajaan Iron Throne terus berlanjut. Pengkhianatan dan carut-marut politik di Seven Kingdoms membuat semakin penasaran. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya Samwell Tarly yang berjalan seorang diri dalam badai salju. Setelah rombongan White Walker melewatinya, ia terus berjalan sampai ia menemukan mayat yang telah membeku. Namun saat Sam mengamati mayat tersebut, di belakangnya datanglah seorang White Walker yang datang menyerangnya. Namun beruntung Ghost peliharaan dari Jon datang menolongnya. Lalu setelah itu datanglah seseorang yang membakar White Walker tersebut. Dan akhirnya White Walker tersebut pun tewas. Ternyata yang datang itu adalah Lord Commander bersama dengan Night Watch yang lain. Mereka dalam kondisi bercucuran darah. Lord Commander menanyakan kepada Samwell, "Apakah kau mengirimkan gagak?" Namun Samwell hanya terdiam ketika Lord Commander menanyakan hal tersebut kepadanya. Tak lama kemudian Lord Commander memerintahkan kepada para Night Watch untuk kembali ke The Wall untuk memperingatkan orang lain atas apa yang baru mereka temukan. Scene lalu berpindah di mana Jon Snow sampai di camp para Wildling. Sesampainya di sana, para Wildling meneriaki Jon dan melemparnya dengan batu. Karena Jon memakai jubah Night Watch yang juga itu adalah musuh para Wildling. Jon lalu dibawa masuk ke tenda Mance Rayder. Di tenda tersebut ia bertemu dengan Tormund, salah satu pemimpin kunci setelah Mance Rayder. Tormund lalu mengatakan mengapa Ygritte membawa seorang Night Watch kemari. Ygritte mengatakan bahwa Jon Snow yang membunuh Qhorin dan Jon Snow akan bergabung dengan kita. Jon Snow lalu berlutut kepada Tormund. Ia menyangka bahwa Tormund adalah Mance Rayder. Setelah ia berlutut, Mance Rayder lalu muncul ke hadapannya dan menanyakan kepada Jon mengapa ia mau bergabung dengan Wildling. Jon Snow lalu mengatakan bahwa ia telah melihat Craster meninggalkan bayi laki-lakinya di hutan dan ia melihat sosok White Walker. Jon juga mengatakan bahwa ia akan berjuang dengan orang-orang yang melawan White Walker. Setelah itu, Mance Rayder mengatakan kepadanya bahwa ia akan mencarikan jubah yang baru untuk Jon. Kembali ke King's Landing, scene memperlihatkan sang ratu mendatangi Tyrion. Di scene tersebut, Cersei melihat keadaan dari saudaranya Tyrion yang masih hidup. Seorang Kingsguard yang ia perintahkan untuk membunuh saudaranya tersebut telah gagal membunuhnya. Saat sang ratu berbicara dengan Tyrion, Podrick berhasil menemukan Bronn dan mereka berdua datang untuk menemui Tyrion. Namun saat mereka akan masuk, dua orang penjaga kerajaan menghalangi mereka. Saat bersih tegang antara Bronn dan penjaga kerajaan mulai memanas, sang ratu pun keluar dari ruangan Tyrion. Akhirnya Bronn bisa bertemu dengan Tyrion. Mereka bertiga lalu berjalan berencana untuk menghadap Tywin Lannister. Sesampainya di ruangan Tywin Lannister, Tywin kecewa dengan perilaku anaknya. Bukannya memerintah di King's Landing untuk menggantikan ayahnya mengatakan bahwa ia hanya menghabiskan waktu dengan pelacur yang ia bawa bersamanya. Tywin lalu menanyakan kepada Tyrion, "Apa yang kau inginkan sekarang?" Tyrion lalu mengatakan bahwa ia menginginkan penghargaan atas jasa yang telah ia perbuat dalam peperangan Blackwater Bay dan menginginkan Castle Rock untuk diberikan sebagai warisan yang sah kepada Tyrion. Namun bukannya mendapat penghargaan dan Castle Rock, ayahnya malah menghina Tyrion karena ia adalah anak yang tidak berguna dan ia aib bagi keluarga Lannister. Dan Tyrion pun diusir oleh ayahnya. Akhirnya Tyrion pun pergi dari tempat tersebut. Scene lalu berpindah memperlihatkan Ser Davos yang berhasil selamat terdampar di karang dekat King's Landing. Ia lalu melihat sebuah kapal dan meminta tolong kepada kapal tersebut. Tak lama kemudian ada sebuah skoci kapal datang mendatanginya. Para awak skoci tersebut menanyakan siapakah kau. Ser Davos lalu mengatakan bahwa ia adalah seorang kesatria dan seorang kapten. Dan ia juga mengatakan bahwa ia melayani seorang raja yaitu Stannis Baratheon. Ser Davos pun dibawa menuju kapal. Ternyata kapal tersebut adalah kapal milik Salador, bajak laut yang juga teman Ser Davos. Ser Davos meminta Salador untuk membawanya ke Dragonstone. Namun Salador menolak permintaan Ser Davos karena ia tidak mau lagi berurusan dengan Stannis. 30 kapalnya yang ia pinjamkan kepada Stannis telah habis terbakar dan Stannis kalah dalam peperangan. Ser Davos terus memaksa Salador untuk membawanya kembali ke Dragonstone dan akhirnya ia pun mau menuruti keinginan Ser Davos. Scene lalu berlanjut memperlihatkan Robb Stark dan pasukan utara yang sampai di Harrenhal.
Setelah sampai di Harrenhal, Robb tidak menemukan satupun pasukan Lannister. Ia malah menemukan tumpukan mayat orang-orang utara yang habis disiksa dan mati di tempat tersebut. Di dalam tumpukan mayat, Robb menemukan seseorang maester bernama Qyburn yang masih hidup. Robb memberikannya air dan ia akhirnya bisa selamat. Kembali ke King's Landing, terlihat Sansa dan Shae sedang berada di dermaga kerajaan, sambil melihat-lihat kapal yang pergi belayar menuju daerah lain. Tak lama kemudian, datanglah Lord Baelish menghampiri mereka berdua. Lord Baelish lalu meminta Sansa untuk berbicara berdua. Ia mengatakan bahwa ia bertemu dengan ibu Sansa dan adiknya Arya. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka merindukanmu. Sansa lalu menagih janjinya kepada Lord Baelish yang akan membawanya pulang menuju utara. Lord Baelish mengatakan bahwa ia sedang menunggu sebuah tugas yang menugaskannya keluar King's Landing. Dan saat tugas itu datang, ia berjanji akan membawa Sansa pergi. Sesaat Lord Baelish dan Sansa berbicara, salah satu pelacur Lord Baelish mendatangi Shae. Ia mengatakan kepadanya bahwa apakah kau penjaga Sansa? Dan ia juga mengatakan kepadanya bahwa jagalah Sansa dari Lord Baelish. Scene lalu kembali memperlihatkan Ser Davos yang sampai ke Dragonstone. Namun saat ia sampai menemui Stannis, Ser Davos malah disalahkan atas kekalahan yang Stannis dapatkan pada pertempuran Blackwater Bay. Ia disalahkan karena telah meyakinkan Stannis untuk tidak membawa Melisandre pada pertempuran Blackwater, sehingga Stannis mengalami kekalahan. Akhirnya ia pun ditangkap dan dipenjarakan oleh Stannis. Kembali ke King's Landing, terlihat rombongan kerajaan sedang melewati pemukiman rakyat kerajaan. Tiba-tiba rombongan tersebut berhenti, dikarenakan Putri Margaery turun dan akan mengunjungi sebuah tempat, di mana tempat tersebut terdapat anak-anak yatim yang orang tuanya telah tewas akibat dari pertempuran Blackwater Bay. Di tempat itu, Margaery menghibur anak-anak yatim yang berada di sana, dan ia menitipkan pesan kepada seseorang di sana, apabila mereka membutuhkan sesuatu, datanglah langsung kepadaku. Kembali ke kisah Daenerys, Scene memperlihatkan ia berhasil keluar dari Karth dan membeli sebuah kapal kecil bersama rakyat Dothraki yang masih tersisa. Dan terlihat juga naga-naganya sudah tumbuh semakin besar, namun belum cukup besar untuk menyerang King's Landing. Di scene tersebut, Daenerys mengatakan kepada Ser Jorah bahwa kita membutuhkan tentara yang lebih banyak. Ser Jorah mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan sampai di Astapor. Kabarnya di tempat tersebut terdapat tentara Unsullied, atau tentara budak yang paling ditakuti di seluruh dunia. Akhirnya Daenerys pun sampai di Astapor. Ia lalu dibawa oleh pemilik tentara Unsullied untuk melihat langsung para tentara-tentara tersebut. Pemilik tentara tersebut mengatakan bahwa tentara Unsullied sudah dilatih sejak masih kecil dan tak memiliki ketakutan sedikit pun. Ia juga mengatakan bahwa harga dari tentara tersebut adalah seharga dengan 8.000 jiwa bayi dan Daenerys hanya punya waktu sampai esok pagi. Daenerys lalu kembali ke dermaga dan akan pergi kembali ke kapalnya. Namun saat di perjalanan ia diikuti oleh seseorang. Daenerys lalu bertemu dengan seorang anak kecil yang mengajaknya bermain sebuah bola. Anak kecil tersebut mengisyaratkan kepada Daenerys untuk membuka bola tersebut. Namun saat Daenerys membuka bola tersebut, orang yang mengikutinya melemparkan bola itu. Dan ternyata ketika bola tersebut terbuka, keluarlah seekor kalajengking yang akan menyerang Daenerys. Namun kalajengking tersebut berhasil tewas oleh seseorang tadi. Ternyata orang tersebut adalah Ser Barristan Selmy yang telah pergi dari King's Landing. Ia mengatakan bahwa ia adalah ksatria yang telah berjanji kepada ayahnya untuk terus menjaganya dan keturunannya. Ia juga meminta maaf kepada Daenerys karena telah membuatnya kecewa dan meminta Daenerys untuk menjadikannya kembali pelindungnya. Berakhir sudah episode pertama season ketiga dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.